Halo, salam jumpa semua. Ketemu lagi dengan saya Prima Dewi di YouTube channel saya Rasa Prima. Di sini kita akan melihat apa yang dirasakan dan merasakan apa yang dilihat. Hanya di sini di Rasa Prima. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Prima Dewi di YouTube channel saya Rasa Prima, di mana kita bisa melihat apa yang dirasakan dan merasakan apa yang dilihat. Saat ini saya berada di sebuah tempat yang menjadi salah satu kebanggaan Bandung, kebanggaan Jawa Barat, malah kalau boleh dibilang kebanggaan Indonesia, yaitu di Saung Angklung Ujo. Betul ya Kang ya? Betul. Nah, kita sore ini mau ngobrol-ngobrol santai-santai saja dengan Kang Taufik Ujo yang saat ini mengelola atau mengomandoi Saung Angklung Ujo ini, ya. Kang, nuhun pisan Kang udah terima saya di sini. Sami-sami. Teman lama kita Kang ya, udah lama banget nggak ketemu ya Kang. Iya. Tapi Kang Taufik awet muda lah, masih seperti dulu. Oke. Pernah muda. Pernah muda. Iya, Kang. Bisa ngobrol-ngobrol dikit Kang. Saya ingin menyampaikan juga ke teman-teman yang mungkin sebagian besar mungkin sudah tahu tentang Saung Angklung Ujo, tapi mungkin juga ada yang belum tahu sejarahnya, kapan berdirinya. Ada baiknya kayaknya mungkin kita berawal dari situ dulu Kang, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi Kang. Ya, sebenarnya Saung Angklung Ujo ini tercipta oleh buah kecintaan almarhum Pak Ujo dengan Ibu Sumiati. Iya. Jadi beliau berdua ini adalah orang tua kami. Seluruhnya anak-anak beliau itu ada 10. Ya. Ada 5 laki-laki dan 5 perempuan. Nah, ternyata belakangan saya baru nyadar Bapak itu menciptakan kami 10 ini untuk membuat satu tim angklung yang kecil. Karena memang angklung itu sifatnya massal pada waktu itu, sehingga memang memerlukan tim. Nah, tim yang pertama diciptakan adalah kami, keluarganya. Berarti visioner juga Bapak waktu itu ya? Betul. Dengan kesederhanaan, karena kami hanya memiliki sebuah rumah kecil yang tidak, ukurannya tidak lebih dari 300 meter persegi. Itu kami memulai memainkan orkestra angklung. Jadi rumah kecil ini kita grupnya, Bapak menjadi sutradara, Ibu menjadi host, kami para pemainnya. Nah, bagaimana Bapak waktu itu mengiklankannya atau mensyiarkannya atau mempubliskannya? Bapak marketingnya sekarang bilangnya ya. Jadi Bapak itu sebenarnya guru di kota Bandung, dan beliau itu sepulangnya mengajar itu menggunakan sepeda, membagikan kartu nama yang terbuat dari bambu. Kalau beliau itu ngajar di daerah dekat Masjid Istiqomah. Jadi pakai sepeda ke alun-alun, ke Jalan Braga, dan putar-putar di mana ada orang asing berkumpul di sana, ke hotel-hotel dari sana, ada Oman, ada Panghegar, dan Prianger. Dia sampaikan
ke tiap orang bule yang dia temui atau ke kantor-kantor resepsionis, datanglah ke tempat kami. Di kami ada kesenian tradisional Sunda dan di kami ada anak-anak yang memainkan angklung ini dengan segala keluguannya. Yeah. Nah, itu hampir setiap hari seperti itu, gitu ya. Nah, tadi adalah rumah kecil yang kita tidak punya halaman, akses ke sininya juga tidak bisa dilalui oleh mobil. Jadi kalau ke sini tuh harus jalan kaki. Atau roda dua gitu paling Kang ya. Betul ya. Jadi kalau ada rombongan turis itu dia parkirnya di Jalan Ahmad Yani. Jadi masih harus jalan 500 meter ke sininya. Bahkan Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat pun pada waktu itu jalan kaki ke sininya. Jadi pada saat itu biarpun masih orkestra kecil, udah sampai gubernur pun udah pada datang sampai ke sini Kang ya. Nah, itu perkembangan berikutnya. Awalnya yang datang itu hanya 2 orang, 4 orang, 6 orang, 10 paling banyak karena tempatnya tidak bisa lebih muat dari situ. Kemudian berkembang, punya halaman sedikit, baru Pak Gubernur hadir gitu. Nah, itu mulai tempatnya berkembang, mulai berdatangan pembesar-pembesar kita itu tahun berapa itu kira-kira Kang? Itu tahun 80-an. Waktu itu Kang Taufik umur berapa itu? Saya masih umur berapa ya? Saya lahirnya 66. Tepat di Saung Angklung di Bapak itu bilang ini Saung Angklung itu di tahun 66. Gitu saya lahir 1 tahun ke sana saya udah mulai 2 tahun sudah mulai pegang-pegang angklung begitu. Nah, jadi kalau memulainya tahun 6, jadi itu SMP tahun merengkangnya? 80 ya, SMP-an ya. Saya SD lah, itu SD. Ya. Gitu dan mereka jalan kaki ke sininya. Dan saya lupa promosi yang lainnya, marketing yang lainnya beliau mengajak teman-temannya main calung jam 10 malam berkeliling Kota Bandung juga. Jadi kiloan meter mainkan angklung jam 10 malam, mainkan calung. Kenapa jam 10 malam? Supaya situasinya sepi dan suara bambu yang keluar kedengeran dari gitu ya. kedenger. Iya. Oke, menarik banget ya Bapak ya itunya. Oke, Kang, kalau masa-masa kejayaannya angklung Ujo tuh tahun berapa kira-kira tuh Kang? Masa kejayaannya. Iya, masa keemasannya lah orang bilang. Kemarin emas. Insya Allah setelah ini bentar lagi juga emas lagi. Iya, amin. Pasti kan ya. Lebih lagi. Ya. Saya sih optimis. Ya. Karena kalau saya bilang penderitaan almarhum atau perjuangan almarhum Pak Ujo jauh lebih luar biasa. Lebih berat daripada kalau ini sekarang kan, mah ya meskipun ada pandemi tapi insya Allah saya. Jadi itu ketika tadi tahun 70-an 2 orang, 4 orang, kemudian 80-an sudah mulai puluhan orang, 90-an udah mulai ratusan orang. Oh iya. Dan sempat sejenak break juga benar-benar down juga pada krisis moneter. 98 3 tahun ya, 98, 9 kemudian 2000 tuh down 2001 ya, masih down ya, yang biasa 200 orang sudah tidak ada. Kami waktu itu menyiasatinya banyak berkolaborasi dengan artis gitu, dan alhamdulillah naik lagi di 2022 setelah kita main dengan Sherina. Orang-orang menjadi lebih banyak tahu tentang angklung yang dulunya dianggap murahan gitu ya, musik kampung gitu ya katanya udik, gitu, musik kampung. Ketika Sherina yang memainkan, Sherina menyanyi di sana, orang mulai mengapresiasi luar biasa. Itu 2021. Wah, dari situ kita 2002 ya. Main dengan Sherina 2021. Oke. Begitu itu naik di situ. Ini sampai ya kemarin ini sampai dengan bulan Maret 2020 kita drop lagi. Padahal di bulan sebelumnya itu kita main bisa 8 kali sehari tuh. Dalam sehari ya Bang ya? Dalam sehari ya. Seperti contoh sebelum tutup itu di sini pertunjukan rata-rata 4 kali sampai 5 kali. Nah, jadi 8 jadi 7 itu karena saya waktu itu juga lagi di Oslo, tim yang lain lagi di Singapura. Tim yang lain lagi di Indonesia bagian lainnya. Jadi itu
bulan Januari, Februari, Maret lagi begitu. Maret awal, Maret pertengahan, 16 tepatnya, 16 Maret kita diminta berhenti dulu oleh pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan. Oke, Kang, menarik banget nih ceritanya. Nanti kita lanjut lagi, Kang, ya, ngobrol-ngobrolnya ya. Oke guys, nanti kita balik lagi sebentar lagi bersama Kang Taufik Ujo. Halo, jumpa lagi ya di sesi berikutnya nih di Saung Angklung Ujo bersama Kang Taufik Ujo. Kang, kita lanjut lagi ya, Kang, ya. Boleh. Saya mau tanya, Kang, kalau selama ini sudah pernah tampil di negara mana aja, Kang, bersama Saung Angklung Ujo ini, Kang? Wah, kalau negara mana aja sudah itu ya. Udah berapa? 5 benua kita sudah. 5 benua sudah ya. Sampai ke tengah-tengah gurun Sahara juga kita pernah. Ke Rusia, kemana, ke Amerika jelas ya. Jadi kita udah hampir seluruh dunia lah, Kang, ya. Ke 5 benua lah kita ke sana. Kalau yang momen atau tempat yang paling berkesan ya nasionalnya di mana, Kang? Semuanya paling berkesan bagi saya. Misalkan ketika kita di Gurun Sahara, kita awalnya Sahara kan nanggap di Gunung Saharanya? Ada dari sana, dari kedutaan sana. Jadi ada gadis-gadis yang dia hanya mengenal film dan musik Korea. Jadi kita juga dianggapnya awalnya dari Korea. Ketika kita ngomong kita dari Indonesia, di mana itu Indonesia gitu. Dia tidak tahu lagu-lagu kita. Tapi ketika mereka menonton atraksi kita, show kita, mereka pengen sekali ke Indonesia. Dia bilang, saya pikir Korea aja yang punya musik yang bagus. Ternyata Indonesia keren. Nah, kita juga ke Rusia, kemana yang sangat dingin, kita juga sudah show gangguannya tentu ke angklungnya gitu ya. Jadi kalau dingin ngaruh aja, Kang, ya, jelas, bambunya, Kang? Jelas, kalau dingin tuh jadi gimana dia, Kang? Hampir nggak ada suaranya angklung. Itu kita harus effort untuk bisa stem lagi, dianget-angetin lagi musiknya. Nah, dianget-angetinnya itu gimana tuh, Kang? Ceritakan coba, Kang. Ya misalkan harus masukin ruangan, harus ada di blower atau sampai ada gitu ya, Kang, ya? pemanas ruangan ya. Dan itu pun tidak sempurna. Akhirnya kita ya main dengan seadanya gitu ya. Tapi tetap bisa mereka membuat terkesan gitu ya. Jadi ya kalau di banyak negara pasti akan banyak kesan-kesan. Kayak di Lebanon, saya pernah perbatasan Lebanon Israel. Kita menghibur tentara-tentara yang sedang tugas di sana. Jadi mereka terhibur yang ketika kita pulang, kawasan yang kita show itu ada bom di sana. Itu juga sangat mengesankan. Alhamdulillah kita udah pulang. Tapi kalau kita memang ini pada kejadian itu kita ada di sana, kita juga akan menjadi sangat populer di dunia barangkali ya. Terkenal, menjadi terkenal gitu. Lebih terkenal lagi maksudnya. Iya, nanti pas ada bom ya brosur kita dilempar-lemparin sana kemari biar kesut sama kamera, kan bisa aja strategi marketingnya gitu ya. Iya. Jadi di Korea di tembok di Cina ya, di tembok Cina. Tembok besarnya ya. Nah, itu juga kita main. Banyak lah, semua banget, tempat di luar tuh menarik karena berbeda ya. Kang, kalau prestasi terbesar atau tertinggi yang pernah dicapai oleh Saung Angklung Ujo itu apa, Kang? Kalau sertifikat piagam udah banyak ya, dalam dan luar negeri. Kita juga dapat Pata Award di waktu itu di Jeju Island, Korea. Terakhir dapat juga di Filipina
mendapat penghargaan, mengalahkan bukan penghargaan, namanya semacam piagam, mengalahkan beberapa negara lainnya, juara satu di Filipina. Kemudian kalau rekor dunia ada, Kang? Rekor dunia kalau dari angklung misalkan kakak saya di Amerika, ya, yang dimainkan oleh kakak saya, kemudian di Australia, kemudian di Cina, banyak lah. Saya tidak terlalu mengingat kalau itu. Iya. Kalau yang rekor dunia itu dia jumlah pemain terbanyak atau gimana, Kang, waktu itu, Kang? Iya, jumlah pemain terbanyak. Iya. Ya, tapi kalau yang paling banyak kita lakukan di Bandung, 22.000 orang, dan para pemainnya adalah delegasi konferensi Asia Afrika. Itu di mana tempatnya waktu itu, Kang? Di Stadion Siliwangi. Oh, iya. Oke. Ya. Nah, Kang, ini kita tadi sudah bicara tentang masa lalunya ya, maksudnya yang sudah terjadi. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang, Kang, kita lihat masa sekarang. Sekarang kan pandemi itu akibatnya luar biasa banget, Kang, ya, dampaknya terhadap semua aspek, semua orang gitu, Kang, ya. Nah, kalau Saung Angklung Ujo sendiri apa yang dirasakan dan survive-nya itu, bertahan hidupnya tuh gimana, Kang? Ya. Saya ada yang kelewat yang sudah terjadi itu tadi kita main ke luar negeri, dan yang ini juga adalah seluruh presiden Indonesia sudah pernah melihat permainan angklung, bahkan memainkannya. Oh, seluruh ya, Kang, ya. Kecuali ya Gus Dur juga sudah tempat itu. Kemudian kalau raja-raja itu mulai raja Thailand, raja dari Malaysia, kemudian dari Brunei, kemudian pangeran dari Inggris juga sudah pernah ikut bermain itu, Kang, ya? Bukan cuma nonton. Bukan cuma nonton ya? Pakai gini-gini gitu, Kang. Nah, ini kalau menghadapi pandemi ini, ya saya kira ini sebuah kesulitan massal, khususnya bagi objek wisata, khususnya bagi objek wisata yang basicnya adalah kayak kita, wisata budaya, Kang. Yang mana di sana adalah bagaimana kita konsepnya adalah mengumpulkan orang berkumpul. Apalagi kemasan pertunjukan rakyat ini, orang berkumpulnya tidak ada jarak. Kang. Gitu. Itulah yang paling tidak boleh pada kondisi sekarang. Jadi memang ini yang harus kita berpikir keras bagaimana mengadaptasi situasi seperti ini. Gak boleh berkumpul. Lalu kumpulnya gimana ya? Tentu kumpulnya dengan menggunakan media virtual, ya, media online, atau paling tidak hybrid gitu. Nah, tetapi untuk kesana juga pemainnya banyak banget gitu kalau kita bicara industri, ya. Kemudian juga tentu kita juga harus banyak belajar bagaimana mengemas secara teknologi lainnya. Misalkan di sini kita banyak terkendala dengan jaringannya begitu, ya. Kemudian ya tentu tadi perlu skill khusus yang berbeda dengan sebelumnya, Kang. Gitu. Kalaupun nanti masih ada interaktif beberapa kali di sini, ya kita harus menggunakan forecast, ya. Jaga jarak, kemudian juga interaksinya yang awalnya bersentuhan tangan karena menari bersama, juga menarinya jaga jarak, yang hybridnya seperti itu. Kang. Oke. Gitu. Kang, kalau selama ini, Kang, ya, tanggapan atau mungkin ada simpati atau bantuan atau apa dari sesama penggiat seni atau pemerintah terhadap ini gimana, Kang? Sesama penggiat seni paling kita berkolaborasi, ya, karena mereka juga sama susah. Ya. Saling curhat mereka, Kang, ya? Saling curhat. Mencari solusi. Gitu kan. Kalau bahasa Jermannya bisa apa jengut-jengut yang nodogol kalau membantu secara materi. Tapi yang bisa mereka lakukan adalah yuk kolaborasi, kita bangun bersama, kita membuat sebuah karya bersama, begitu. Ada itu, Kang, yang sudah, Kang? Oh, ada ya. Dan kemarin dengan Melly Guslow, misalkan mereka juga membantu kita mensyiarkan kondisi kita, itu ya, supaya lebih orang banyak paham tentang budaya. Budaya tidak selalu berkaitan dengan ekonomi, betul, tapi budaya itu sangat penting dengan nilai-nilai
Gitu, karena yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah manusia punya budaya. Budaya ya Kang ya. Oke. Nah, misalkan dengan pandemi ini yang terganggu bukan hanya ekonomi kita, tapi hancurnya ekosistem budaya. Betul. Misalkan gini, saya dulu memproduksi sekian puluh ribu angklung. Ya. Kemudian karena sekarang tidak memproduksi barang angklung lagi dengan banyak seperti itu, maka petani-petani bambu dia kehilangan mata pencaharian. Kebun bambunya bisa dirubah fungsi, bisa menjadi perumahan atau lain-lain. Mereka bisa berubah fungsi, bisa menjadi tukang ojek atau yang lain-lain begitu ya. Nah, itu kalau pohon bambunya sudah tidak ada, otomatis juga pengrajin angklungnya, pembuat angklung tidak ada, otomatis juga para pelatihnya, para pemainnya di ekosistemnya hancur. Betul Kang. Iya. Gitu. Maka hilanglah satu budaya. Padahal UNESCO itu mengamanahkan sama kita, ketika angklung sudah diberi gelar Intangible Culture Heritage come from Intangible Heritage of Humanity, come from Indonesia, itu berarti Indonesia harus bisa melindungi, memelihara, mempromosikan dan meregenerasikan. Kalau 4 syarat tersebut tidak ada, ya mungkin sertifikatnya akan bisa dicabut lagi. Jadi berat banget memang sebetulnya itunya Kang ya. Salah satu dulu mengeluarkan sertifikat itu adalah bagaimana juga orang UNESCO-nya di sini tidur sampai 2 minggu mempelajari situasi di sini. Mereka juga meneliti ke Baduy, meneliti ke Garut, meneliti ke berbagai tempat. Nah, angklung itu harus hidup dan menghidupi. Seperti di Saung Angklung ada ribuan orang di sini, langsung atau tidak langsung terkait dengan aktivitas kegiatan dan ekonomi. Itu hidup dan menghidupi. Saung Angklungnya hidup oleh anak-anak warga di sini. Mereka juga hidup dari hasil yang mereka lakukan di sini. Oke, ya menarik banget Kang. Nanti mau lanjut lagi Kang ya. Sekarang kita break dulu sebentar ya. Oke, berhenti dulu sebentar guys. Kita lanjut lagi sesaat lagi. Sampurasun. Saung Angklung Ujo menyapa semangat new normal. Saung Angklung Ujo sebagai objek wisata seni dan budaya yang berlokasi di Kota Bandung. Dengan suasana khas Kampung Sunda, menjadikan Saung Angklung Ujo oase atraksi outdoor yang sejuk alami. Destinasi yang populer ini memiliki pelestarian seni dan budaya, berjalan dengan ruang ekspresi para seniman dalam berkreasi. Di era new normal ini, kami tetap berupaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Sunda khususnya angklung yang menjadi sarana pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat. Di samping itu, kami juga melakukan edukasi budaya melalui arena pertunjukan yang kami sebut dengan pertunjukan musik bambu. Dalam masa pandemik ini, sementara dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 15.30. Sesuai anjuran pemerintah, tentu saja seluruh kegiatan dilakukan dengan penerapan protokol standar kesehatan dan keamanan, seperti penyediaan tempat cuci tangan, memakai masker, menerapkan physical distancing, melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan di area Saung Angklung Ujo. Hayo atuh, bahagia bersama kita dengan berkunjung dan merasakan pengalaman berkesenian yang tidak akan terlupakan. Oke, kita ketemu lagi nih di sesi terakhir kita nih ngobrol-ngobrolnya dengan Kang Taufik Ujo ya. Kang, kita lanjutin lagi Kang yang tadi terpotong ya. Nah, kalau pandangan Kang Taufik atau harapannya ke depannya setelah pandemi ini gimana Kang situasinya Saung Ujo ini Kang? Kalau saya mengenyampingkan harapan, soalnya harapan itu bisa mengecewakan kalau tidak terjadi. Ya ini saya sih
mencoba terus berikhtiar mengadaptasi situasi. Ya, ketika tadi kita mencoba melalui upaya virtual, ya kita merasakan banyak kekurangan ya. Beda banget memang Beda Kang ya. banget, nggak ada gregetnya. Iya. Seniman itu kalau ngobrol tampil di layar tanpa penonton itu beda, nggak ada ruhnya. Betul. Tapi bagaimana satu saat itu harus menjadi sesuatu kebiasaan, suatu yang ini yang dituntut dan memang akhirnya harus juga menjadi dapat jiwanya di situ. Iya. Itu harus bikin. Nah, jadi kemasannya bagaimana? Tentu tadi dengan teknologi gitu ya. Pertunjukan di sini pun nanti saya panggungnya akan dirubah. Artinya bisa jadi kita juga menggunakan media-media modern, LED atau apa, mix antara live dengan film, bisa begitu. Karena untuk tidak menghindari kerumunan jumlah pemain juga jangan terlalu banyak kan begitu. Tapi bergulir nanti. Iya. Bertahap lah Kang ininya Kang. Bertahap betul ya. Nah, kemudian juga selain itu tempat kita juga yang asalnya bisa ribuan orang di sini tentu akan, meskipun orangnya minatnya banyak tapi akan kita batasi gitu ya. Itu penting sekali dan kita juga akan menajamkan lagi Saung Angklung Ujo adalah bukan hanya sebuah tempat pertunjukan, tetapi ini menjadi semacam living museum. Sebentar lagi kita mulai menyimpan batu tentang living museum, Ujo Living Museum. Di sana artinya aktivitas kegiatannya adalah lebih tajam kepada bagaimana kehidupan budaya Sunda khususnya angklung. Dari mulai tadi ada pohon bambunya, tentu ada penebangannya untuk dibikin angklung. Ada pengrajinnya, ada pelatihnya, ada penyaji pertunjukannya, ada penyaji penjualan hasil produk-produk angklungnya gitu. Ada banyak orang yang di sini bukan hanya nonton angklung tapi mereka involved untuk memainkan angklungnya gitu. Mengapresiasi di sini. Jadi kita akan ke sana. Kang. Arahnya ya. Mungkin tidak terlalu di tempatnya, tidak terlalu mass tourism. Tapi bisa jadi ada quality tourism. Mass tourismnya boleh di virtualnya. Tapi kalau yang datang ke sini mungkin harus quality tourism. Itu sudah mulai dilaksanakan jadi Kang, sudah mulai ya Kang ya. Sudah mulai. Kita bertahan dan berbenah sedikit-sedikit. Gitu. Gak bisa kita juga membuat satu gebrakan yang gede-gede karena keterbatasan modal juga gitu ya. Dan itu tentu harus banyak trial and error. Kita semua tidak bisa berdiam diri. Kita tidak bisa menunggu semuanya ini pulih. Betul Kang. Betul sekali. Gitu. Ya. Oke, setuju. Thank you banget nih Kang. Gitu guys, ngobrol-ngobrol dengan Kang Taufik, santai tapi berisi ya Kang kita Kang. Ya ini ya, kalau sekali lagi karena dengan kondisi begini kita ini dituntut untuk selalu berpikir ngapain dan bukan hanya berpikir, kita langsung berbuat, mencoba. Iya betul. Itu mungkin nggak ada jurus jitu, tapi ya ketahuannya nanti setelah kita banyak diupayakan dan dicoba. Betul Kang. Kalau nggak nyoba nggak tahu ya Kang ya gimana ya. Iya betul itu tuh bener banget nih. Oke Kang, thank you banget Kang. Lain kali kalau ada kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi Kang ya di sesi berikutnya. Nuhun pisan Kang. Semoga sukses terus, bisa bertahan dan maju lagi. Amin. Ke depan Kang ya. Amin. Oke teman-teman semuanya, begitulah ngobrol-ngobrol saya dengan Kang Taufik. Sampai ketemu lagi di Rasa Prima yang berikutnya, di mana kita bisa melihat apa yang dirasakan dan merasakan apa yang dilihat. See you. See you.